Halo teman-teman Overlander, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung teman-teman melihat tayangan video ini. Hari ini saya akan berbagi tentang instalasi laptop, instalasi PC dengan budget murah, merakit PC spek dewa, tapi dengan budget di bawah 10 juta. Apakah bisa sespek dewa itu? Nah, berikut ini saya udah beli di toko online semua spek yang kita butuhkan untuk spek dewa. Untuk casing PC-nya itu pakai ini Nemesis dengan harga cukup murah. Nanti semua informasi harga kita kasih di paling belakang. Terus pakai keyboardnya dengan mouse-nya Logitech. Ini mobonya yang paling penting. Mobo motherboardnya pakai Prime H5 10MK. Ini motherboard micro ATX. Nah, ini motherboardnya. Nanti kita unboxing satu-satu. Terus PSU-nya kita pakai Aerocool. Ini udah sertifikat 80+. Nah, spek dewa pokoknya. Terus ini untuk SSD NVMe-nya kita pakai yang Gen 4 yang super cepat sampai 7000 MB per second dengan kapasitas 500 MB. Lalu RAM-nya kita juga nggak tanggung-tanggung, pakai DDR4 karena mobonya sudah support. DDR4 dengan spek dewa juga. Ini bisa berjalan di DDR4 dengan Hertz-nya 3200 Hz. Oke, kita akan bahas satu-satu, kita unboxing satu-satu. Ini sebenarnya kita udah buka semua dusnya, jadi nggak kita buka satu-satu dari dusnya, tapi ini udah kita buka dusnya, tinggal kita buka apa aja yang ada di dalam satu-satu. Oh ya, tadi selain spek motherboard, prosesor, RAM, terus SSD NVMe, lalu casing PC dan monitor, kita juga siapkan, ini ada beberapa item DVD. Ini DVD untuk install software ya. Ada beberapa software termasuk driver dari mobonya, dari motherboard. Lalu kita siapin juga ini namanya DVD eksternal writer ya, supaya nanti installnya lebih gampang, supaya cepat. Lalu kita siapin juga, ini sih lebih untuk, kita kebetulan udah siapin untuk Windows, lalu Office dan lain-lain, softwarenya kita siapin di sini, sehingga nanti ketika rakitan selesai tinggal langsung install semua OS, MS Office, software-software lainnya, driver-driver, dan juga ini, kalau yang ini sih khusus untuk printer, supaya nanti semua langsung selesai tinggal pakai, praktis. Oke, butuh berapa lama ini kita melakukan ini semua? Nanti kita lihat, kita akan counter dari sekarang sampai instalasi selesai. Terima kasih. Ya, selain alat-alat untuk install software Windows dengan DVD tadi, dengan memori tadi, lalu dengan CD RW driver tadi, kita juga butuh, ini namanya kabel TIS. Nah, kabel TIS ini untuk untuk manajemen kabel. Biasanya terakhir setelah semua install semua dan semuanya beres, baru kita manajemen kabel. Nah, ini manajemen kabelnya, pakai kabel TIS. Lalu kita kan juga butuh obeng-obeng ya. Ini obeng semua ini. Nanti butuh obeng apa saja. Obeng, tapi yang last but not least penting juga, ini kita pakai thermal untuk tambahan di prosesornya. Kita pakai Arctic Silver 5. Jadi waktu itu saya beli harganya berapa ya?
150-an ribu ini waktu itu, tapi ini udah saya pakai berapa kali sih untuk pendingin beberapa prosesor. Oke, itu saja. Selanjutnya kita akan merakit. Oke, ini motherboardnya kita akan unboxing ya. Prime H510MK. Kita buka. Ada apa aja di dalamnya? Ini motherboardnya, ya. Lalu ada apa lagi? Oh, ini ada kabel, kayaknya kabel SATA. Lalu ini kayaknya untuk ngikat SSD NVMe. Lalu ini namanya apa ya? Ya, tutup casing. pokoknya tutup casing, nggak tahu apa ini. Kau yang komentar di bawah deh apa. Ini buku panduannya. Ini DVD driver yang nanti kita install pakai CD-ROM atau external CD writer-nya. Oke, itu aja. Oke, ini prosesornya kita pakai Core i5 generasi ke-11. Dan memang itu yang disupport oleh Mobonya. Kenapa bungkusnya? Karena kayak gini, kita beli yang tray ya, kita bukan beli yang package resmi. Ini dijual karena untuk pabrikan biasanya, untuk perusahaan-perusahaan pabrikan, bukan untuk pribadi sebenarnya, tapi kita beli pribadi. Oke, terdiri atas pertama ini prosesornya. Ini prosesornya. Lalu apalagi di dalamnya? Ini ada heatsink untuk prosesornya. Untuk heatsink ya. Oke, lalu selanjutnya ini RAM-nya. Kita pakai merek Kingston. Ini kapasitas 16 GB DDR4, nah, seperti yang disupport oleh Mobo. Kita buka juga ya. Ini dia, dapat stikernya juga. Ini bisa dipasang di ininya, casingnya nanti. Keren ya. Kita taruh dulu di sini ya. Nah, selanjutnya ini ya SSD NVMe Samsung SSD 980 Pro. Ini generasi keempat ini, yang speednya super dewa nih, 7000 MB per second. Bottleneck enggak ya, sesuai dengan Mobonya sih, support generasi keempat sih, jadi aman. Oke, kecil ininya prosesornya. Kok prosesor, apa namanya, SSD NVMe nya. Ini support generasi keempat di Mobonya, jadi aman. Kapasitas 500 MB. Ini kita taruh di sini. Sekarang kita mulai instalasi dulu di Mobo. PSU-nya, PSU sekalian deh. Nih PSU-nya, kelihatan ya. PSU-nya pakai Aerocool. Kita buka sekalian.
Ada kartu garansi, kartu garansinya. Apalagi ini? Ini colokan listriknya. Kita singkirin ya. Ini dia PSO nya, ada banyak kabel. Ini kalau nggak modular begini nih, kabelnya udah jadi satu ya, tapi kita mau supaya tetap budget walaupun spek Dewa tetap budget ya begini. Ini ada banyak soket-soket, ini biasanya soket yang utama nih, soket ke Mobo. Ada CPU juga, mana CPU nya nggak kelihatan. Oh ini kayaknya CPU ya, ini CPU. Ada beberapa soket Molex, ini soket Molex, ada PCIe, yang ini soket SATA nih. Banyak banget SATA-nya, luar biasa. Oke, itu aja. PSO nya keren sih, dan hebatnya ada on off nya, Oke. Nah, kita akan merakit. Pertama kita akan rakit prosesornya dulu. Oke, kepasang, mantap ya. Ya, buka otomatis. Selanjutnya kita pasang RAM-nya. Ini cuma single socket sih. Oke, kayaknya ini pas. Masuk ya. Sudah. Ini terakhir nih, NVMe nya sebelum kita install. Masuknya di sini dia, kelihatan ya. Nah, kita masukin, baru kita masukin ini ya. Sip. Dah, kunci. Sip. Selanjutnya kita akan masukin ke casing. Belum, ini belum. Hampir kelupaan. Kita tambahin dulu. Oke. Lumayan lah. Kita pasang. Ini kira-kira begini. Oke, kita colok soketnya ke sini dia. Oke, aman. Sekarang kita, ini masih ada sisa, bisa dipakai untuk komputer selanjutnya. Oke, kita akan buka apa namanya nih, casing PC-nya, case PC-nya. Kita buka, karena kita akan instalasi dia. Ini penampakannya. Wish. Tempered glass. Oke, ini kita buka casingnya.
Kita buka dulu. Sip, kebuka. Nah, yang di sini bagaimana bukanya? Iya. Sip, malah kita bawa ke dalam. Oke, kita akan install PSU. Pertama-tama PSU dulu. Pertama-tama PSU dulu. Nih, dari PSU sendiri dapat 4 baut. Kita mulai install PSU. Sekarang kita install Mobo. Kita gunting dulu. Sip. Jadi kita pasang motherboard ini tidak perlu terlalu kencang bautnya, cukup secukupnya aja. Ini kita bongkar lagi, tadi udah kita pasang, ternyata salah baut sehingga jadi kayak gini. Hanya salah baut aja sih. Kita akan lepas bautnya, kita ganti supaya bisa dipasang baut khusus untuk Mobo. Nih kesalahannya, kegedean nih bautnya. Sip. Oke, ini kabel ini kabel ini powernya langsung ke motherboard. Kita colok ya. Klik. Selanjutnya kita putar ke bawah supaya gampang. Ini colokannya. Sekarang kita akan hidupin, buka monitornya. Akan instalasi. Kira-kira enggak ya? Oke, ini instalasi udah selesai. Tapi kita belum install segala macam. Ini baru instalasi motherboard ke casing PC-nya udah, lalu kita siapin semuanya, kita akan aktifin, kita hidupin. Ternyata bisa guys. Kita lihat F1. Guys, kita udah masuk ke BIOS. Nah, kalau udah masuk ke BIOS gini, maka kita akan setting untuk softwarenya NVMe ya, storage sekian.
buat menu. XMP enable. Informasinya Prime ini generasi 11, speed 2600 MHz, berarti belum optimal, memori 16 GB. Ya, ini jadi proses instalasi Windows-nya. Semoga berjalan lancar. Ini udah copy Windows, getting file ready for installation. Prosesnya cepat. Ini kita lagi download driver, browser. Driver dari Mobonya, cuma loadingnya ampun. Kita pakai cara tradisional, pakai ini aja drivernya dari CD bawaan. Ini CD bawaannya, kita ngambil drivernya dari sini karena download lambat banget. Oke, install. Ya, kita sekarang install Microsoft Office. Ini lagi proses. Windows sudah, driver sudah. Sekarang Microsoft Office, lalu nanti terakhir baru printer. Dan sebentar lagi laptop, komputer siap digunakan. Nah, ini kabel manajemennya belum, kita yang penting install dulu, bisa dilihat ke sini. Kabelnya masih semrawut, kita belum pasang. Nah, sekarang kita akan kabel manajemen, kita akan matikan dulu. Pakai kabel tis supaya mantap. Ini kemana ya? Bos, penting. Ini dia. Pakai kabel tis, kita kencangin supaya rapi. Potong. Di sini juga nggak ada yang benar. Kabel manajemen bagus. Nah, ini baru tertutup semuanya. Rapi kan? Saatnya kita pasang kunci. Oke. Berarti udah gak ada masalah ya. Oke. Sukses. Kabel manajemen juga sukses. Tinggal tutup aja.
itu kita bawa ke bawah. Oke, kita akhirnya bisa install Windows selesai, walaupun BIOSnya bingung sekali karena tidak terdetek. Ternyata kesalahannya adalah kita pakai flash disk. Nah, ternyata flash disknya kita belum kasih Rufus. Nah, ini diingetin sama teman. Setelah bingung, kita telepon teman dan diingati, installnya pakai apa? Kita pakai CD driver atau apa gitu. Oh iya, saya lupa. Iya, harusnya pakai Rufus ya. Nah, baru kita setelah install Rufus di Windows, akhirnya bisa install di BIOS-nya dan selesai. Semua driver-driver udah, dan Windows sudah, Office sudah, dan tinggal install untuk printernya. Nah, habis berapa semua ini? Kita tayangin di bawah ini nih. Bisa lihat habis berapa totalnya. Intinya ini budget kelas dewa lah ya, budget dewa, tapi dengan kualitas dewa, tapi biaya super murah. Nggak terlalu banyak. Ini kualitasnya sangat bagus sekali.